Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan diri khususnya bagi warga Desa Losari yang belum mengenal saya, karena saya di sini sebagai pendatang baru dibandingkan rekan-rekan sesama calon yang lain. Yang saya hormati Bapak Mustika Kecamatan Ambal Gading, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang diwakili Pak Kurdi. Yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades Desa Losari. Yang saya hormati Ketua Timwas Pemilihan Kepala Desa Losari. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Losari. Yang saya hormati pula Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh warga Desa Losari yang saya sangat banggakan dan sangat cintai. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama di aula pendopo Desa Losari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat pertolongan dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan, memaparkan visi dan misi saya sebagai calon Kepala Desa Losari periode 2021-2027. 27. Visi dan misi saya sebagai berikut. Visi terwujudnya masyarakat Desa Losari yang mandiri melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan serta berbasis pada sistem informatika untuk menjadikan masyarakat yang berkualitas, adil, demokratis dan peduli terhadap sesama. Adapun misinya sebagai berikut. Misi yang pertama, mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab untuk masyarakat, dengan tujuan mencapai pembangunan desa yang maju dan terukur. Di sini bersih dan transparan, kita perlu tekankan bahwa dengan modal bersih dan transparan, bertanggung jawab untuk masyarakat, aparat pemerintahan desa jadi lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat sendiri harus tahu bagaimana keuangan-keuangan desa itu didapat dan pengalokasian dana tersebut minimal dalam 1 kali dalam setahun. Sosialisasi dalam pembangunan ini juga perlu dilaksanakan melalui rapat desa maupun lewat media sosial ataupun sistem informasi desa SID yang sudah ada. Untuk yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah dengan fasilitas ambulan untuk kepentingan masyarakat Desa Losari. Saya punya cita-cita, punya keinginan bahwa di Losari ini punya ambulan sendiri. Ini tujuannya untuk mempermudah bagi warga masyarakat yang membutuhkan lebih cepat mengakses untuk layanan kesehatan seperti rujukan ke rumah sakit. Ini untuk menghindari keterlambatan penanganan
yang dapat menimbulkan kematian. Yang ketiga, lanjut, mengusahakan pengadaan sertifikat tanah secara massal melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sertifikat ini sangat penting karena dengan sertifikat masyarakat jadi lebih yakin karena memiliki bukti kepemilikan sah atas tanah tersebut. Ini untuk menghindari sengketa atau konflik tanah di kemudian hari. Jadi mudah-mudahan warga Desa Losari semua dapat memanfaatkan program PTSL ini untuk kedepannya lebih tertib administrasi dari sertifikat ini, menghindari konflik-konflik masalah tanah di kemudian hari. Untuk keempat, meningkatkan dan mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima kepada masyarakat melalui pengurusan surat-surat yang cepat, tepat, dan benar. Pelayanan birokrasi di sini perlu ditingkatkan lagi, yang mana dalam pelayanan pemerintah desa tidak boleh membeda-bedakan status masyarakat dalam melayani masyarakat ini guna membantu masyarakat mengurus surat-surat, asalkan pengurusan itu tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dan norma hukum yang berlaku. Yang kelima, mewujudkan sinergitas tata kelola pemerintahan desa dengan perangkat desa dan lembaga desa lainnya, baik BPD, LPMD, RT maupun RW. Di sini perlu kerjasama, sinergitas, menjalin hubungan yang selaras antara pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa yang lain untuk bagaimana caranya pembangunan desa ini bisa tercapai dengan cepat dan tepat. Boleh dikatakan mungkin di sini seluruh masyarakat harus bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk memajukan Desa Losari ini menjadi desa yang mandiri. Lanjut. Yang keenam, mendorong aktifnya Karang Taruna maupun sub Karang Taruna di Desa Losari sebagai wadah kegiatan kepemudaan. Saya lihat Karang Taruna Desa Losari kurang berjalan maksimal, sehingga potensi-potensi pemuda yang ada belum semuanya terserap untuk ikut membantu pembangunan jalannya program-program pembangunan yang ada di desa. Perlu diketahui bahwa pemuda mempunyai semangat, mempunyai pemikiran yang lebih untuk ke depan memajukan Desa Losari dengan pemikiran-pemikiran yang milenial. Dalam hal ini saya boleh mengutip dari kutipan Bung Karno, mungkin kalau nggak salah begini: beri saya 1000 orang tua, maka akan saya cabut Semeru dari akarnya. Tapi beri saya 10 pemuda, akan saya goncang dunia. Mungkin begitu yang cocok untuk pemuda Desa Losari yang saya cintai dan saya banggakan. Yang ketujuh, melakukan program-program bernuansa agama nasionalis religius yang bertujuan sebagai dasar kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan. Mungkin seperti rekan-rekan calon yang lain, kegiatan keagamaan yang sudah berjalan bisa membantu untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang program-program apa saja yang ada di desa sebagai penyambung pemerintahan desa kepada masyarakat, sehingga
apapun program yang ada di desa dapat diketahui seluruh masyarakat Desa Losari sehingga dapat berpartisipasi bersama. Yang kedelapan, meningkatkan sumber daya manusia warga masyarakat melalui program masyarakat kreatif, inovatif, dan dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat desa. Langkah awal yang mungkin saya akan tempuh adalah dengan menjalin hubungan bantuan untuk keterampilan atau pelatihan wirausaha ataupun pelatihan-pelatihan yang lain, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga dan pemuda dan pemudi untuk bisa berkreasi dan inovatif sehingga menumbuhkan nilai ekonomi yang dapat membantu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang kesembilan, meningkatkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa yang sasarannya peningkatan potensi sumber daya alam desa dan kegiatan industri kreatif yang bersifat home industri. Di Losari sendiri saya lihat BUMDes belum berjalan maksimal. Mudah-mudahan insya Allah nanti BUMDes bisa berjalan maksimal dengan sub-sub usahanya yang meliputi bekerja sama dengan UMKM yang ada di Losari, dirangkul untuk bisa berjalan bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya punya pemikiran bahwa di era digital ini warga Losari perlu mendapatkan internet gratis. BUMDes mungkin bisa berperan bekerja sama dengan yang lain mengelola internet desa. Di setiap kardus-kardus bisa dipasang internet gratis. Selain itu juga untuk ke depan mungkin yang perlu diperhatikan mengenai lingkungan, di mana penanganan sampah untuk tahun-tahun ke depan harus perlu diperhatikan lagi. Mungkin di sini bisa menjadi lahan dari sub bidang usaha yang akan dilakukan BUMDes. Terus masalah Pamsimas juga bisa dimasukkan dalam program-program di BUMDes sebagai sub usaha di BUMDes. 10 Mas. Meningkatkan kesehatan, kegiatan kesehatan dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang unggul, sehat, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini cukup singkat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada salah-salah kata saya yang menyinggung hati panjenengan sedoyo, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingatkan kembali buat warga Desa Losari, mari kita ciptakan pemilihan Desa Losari ini dengan sejuk, aman, dan anti anarkis. Mudah-mudahan Desa Losari tercinta ini dapat memperoleh pemimpin yang amanah, yang bisa mengemban amanah dari warganya menuju pembangunan desa masyarakat Losari untuk bisa menjadi desa yang mandiri. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.